Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Memerangi godaan-godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Makanya syaitan itu sangat takut pada para ulama. Sebab tipu daya mereka, makar mereka terbongkar oleh ilmunya para ulama. Jadi tuan-tuan ini jangan takut sama setan. Harusnya setan yang takut sama kalian. Jelas so? Takut sama setan? Tidak boleh takut. Justru setan yang harus takut sama kita. Ada yang masih takut sama setan? Hah? Masih takut? Berarti belum ada ilmunya. Ya, seharusnya syaitan itu takut kepada ahlul ilmi, orang-orang nuntut ilmu ini. Jadi jangan takut sama syaitan, tak? Berlindung pada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman hadis ini dari Nabi SAW tidak sabit dengan lafaz seperti ini, yuzanu damus syuhada atau midadul ulama wa damus syuhada. Hadis ini dihukum oleh Imam Az-Zahabi palsu matannya seperti ini. Matannya tidak seperti ini dari Nabi SAW. Kemudian wa anhu, diriwayatkan pula daripadanya, yaitu dari Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan At-Tabrani. Baik, kurang keras suaranya. Baik, Masya Allah. Memang yang bagian imam ini lebih keras suaranya, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik,
seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Awsat dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala marfu'an. Ma 'ubidallahu bi syai'in afdala ma 'ubidallah bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din." Tidaklah diibadati Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada memahami agama, daripada tafaqquh fid din. Artinya apa? Waktu yang kita gunakan untuk bertafaqquh fid din, dalam menuntut ilmu agama ini, itu lebih berharga dan lebih dinilai oleh Allah SWT ibadahnya lebih tinggi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Sesungguhnya seorang faqih, seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Tahu tak sebabnya? Nah, orang yang kerjanya ibadah terus tapi tak menuntut ilmu atau tanpa banyak berilmu, mana yang lebih afdal? Orang belajar ilmu atau orang yang kerjanya ibadah terus? Menuntut ilmu. Apa buktinya? Syaitan itu lebih takut ke seorang alim daripada 1000 ahli ibadah. Apa sebab? Ahli ibadah itu mudah tertipu, sedangkan ahli ilmu tidak mudah tertipu. Barangkali adik-adik pernah mendengar kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Masih ingat? Masih? Jadi dia ingin bertaubat. Awak membunuh lalat seekornya merasa berdosa besar kan? Ini tidak membunuh orang 99. Wih, kejamnya itu orang. 99 dibunuhnya. Maka dia merasa dosanya sangat besar. Dia ingin bagaimana dosa ini bisa dihapuskan Allah SWT. Dia bertanya ke sana kemari. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang abid, ahli ibadah. Ahli ibadah yang rajin di ibadah tapi tidak berilmu, artinya tidak menambah ilmu. Lalu ketika dikatakan, ya Syekh, saya sudah bunuh 99 orang, mendengar itu terkejut dia. 99, satu orang saja dibunuh sama dengan bunuh seluruh manusia. Ini 99, tidak ada taubat. Mendengar itu putus asa loh orang ini. Orang putus asa tentu tidak jelas apa yang dia buat. Akhirnya dibunuh pula Syekh ini. Ahli ibadah ini bunuh dia pula. Akibat tidak berilmu berfatwa, akhirnya tewas lagi dia, menambah dosa. Makanya kita kalau tidak ada ilmu jangan berfatwa, nanti sesat dan menyesatkan. Akhirnya dari 99 dia lengkapi 100. Tapi Allah ingin tunjukkan kepadanya Maha Kuasa dan Maha Pemurahnya, dia masih tetap tidak merasa nyaman. Bertanya ke sana kemari lagi, akhirnya tunjukkan kepada seorang alim, seorang ulama. Nah, seorang ulama tadi lalu dia ceritakan, ya Syekh, saya dalam keadaan berdosa, kemarin saya berdosa membunuh 100 orang. Nah, adakah tidak taubat kepada Allah dari dosa ini? Apa jawaban sang alim tersebut? Malaka walid taubah. Apa alasan kamu tidak bertaubat lagi? Ma manakal lazimanat taubah? Apa yang menghalangi kamu bertaubat? Karena Allah SWT mengatakan, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Ya anak Adam, andainya engkau bawa kepadaku sepenuh bumi dosa,
lalu kau datang kepadamu tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku berikan pula ampunan sebesar itu. Berarti tidak ada dosa kalau dengan taubat, kecuali Allah terima taubatnya. Maka mendengar perkataan sang alim tersebut, selamatlah dia, selamat pula alim itu. Kalau ahli ibadah tadi tak selamat dia, tak selamat pula orang jahat tadi. Nah, disinilah syaitan kalau dengar ahli ibadah berfatwa bersorak dia. Tapi kalau dengan ulama berfatwa nangis beratap dia. Apa sebab? Karena fatwa ulama menghilangkan dosa, fatwa ahli ibadah kadang-kadang menimbulkan dosa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah sebabnya Allah atau Nabi SAW mengatakan tidak ada ibadah yang diberikan kepada Allah yang lebih afdal daripada fiqhun fid din, yaitu memahami agama. Jadi kalian ini beruntung atau tidak beruntung ini? Beruntung karena berada fi sabilillah. Besok jadi ulama-ulama besar di sini, insyaallah. Ya. Dan insyaallah kalau sudah ulama mesti beribadah. Tapi ada ibadah belum tentu jadi ulama. Cuma anda percaya nanti antum dari sekarang sholat sunat terus, tidak masuk kelas. Ini nanti tidak pernah sholat, tidak boleh, harus ada sholat. Jadi sholat tapi tak sebanyak sholat dia. Pas dia sholat, kamu belajar di kelas dengan ustaz. Kira-kira mana yang ditakuti syaitan nanti? Hah? Dia. Kenapa? Karena ilmunya lebih banyak. Ya. Kalau ini enggak, dibisik sama setan, buat ini, buatnya juga, buat ini, buat juga, buat ini, buat juga. Akhirnya bermusuhan berdua nih. Satu dengan ilmu, satu dengan nafsu. Jelas? Makanya ikhwani fillah, antara gelap dan terang tidak pernah berkawan. Mesti kalau gelap datang, terang hilang. Kalau terang datang, gelap pergi. Jelas? Maka ilmu itu adalah terang atau cahaya. Maka Allah suka orang beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian saya melanjutkan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula dari Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Al-Khatib dalam Syaraf wa Ashabi Al-Hadis. Qala wa yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini, kata Nabi SAW, ilmu apa maksudnya? Al-Quran dan hadis, sunnah. Ilmu ini akan dibawa dari setiap khalaf, orang yang generasi yang datang setelah ini, uduluhu, orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Orang yang adil itu istiqamah agama dan bagus akhlaknya. Agamanya istiqamah. Apa makna istiqamah agamanya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi beragamanya ikut orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ya, yaitu agama para nabi, bukan agama buatan sendiri. Itu orang-orang yang adil, istiqamah agamanya dan mulia akhlaknya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, dengannya para ulama tersebut, orang-orang yang adil mendirikan agama tersebut, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan menyaring daripadanya tahrif, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu. Karena dalam agama ini pasti ada orang yang gulu. Nah, siapa yang mengingatkan itu adalah para ulama. Misalnya orang yang gulu, bila melihat kalau dia beribadah, dia ingin orang lain juga seperti mereka.
Sehingga yang tidak seperti mereka kadang-kadang dianggap keluar dari Islam, seperti gulunya orang Khawarij yang mengafirkan semua orang yang melakukan dosa besar, mengafirkan pelaku dosa besar, padahal dalam Islam tidak ada yang kafir kecuali yang dikafirkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau tahrib orang-orang gulu, yaitu terlalu gulu kepada syekhnya sampai syekhnya sendiri dijilat-jilat olehnya, sampai kotoran syekh dimakan juga semua orang tuh, dengan harapan dapat berkah atau ngalep, apa namanya, ngalep berkah, yaitu cari-cari berkah ke kuburan-kuburan keramat. Ini juga gulu. Siapa ingatkan nanti adalah para perawi atau para pewaris ilmu para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wantihal al-mubtilin, dan agama